Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini aku lagi bikin tandun mer atau ketan durian lumer. Biasa ada yang bilang kue pulut juga ya teman-teman, tapi di sini aku mau kreasiin seperti ini aja. Karena di rumah aku punya duren dan juga beras ketan, jadi aku ya udah bikin gini aja ya teman-teman. Ini tuh enak banget, suamiku tuh nggak suka duren, tapi pas aku bikinin ini dia tuh nambah lagi teman-teman. Jadi siapa yang penasaran sama rasanya dan gimana cara aku bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, di sini aku menggunakan duren lokal biasa. Tips dari aku kalau mau bikin kinca durian, teman-teman jangan pakai duren montong. Eman-eman ya kalau duren montong dipakein bikin kinca, mending langsung dimakan aja. Dan kalau pakai duren montong itu nanti aromanya tuh nggak begitu keluar teman-teman saat dibikin kinca. Jadi tips dari aku menggunakan durian lokal biasa aja. Jujur aku tuh pecinta duren teman-teman, jadi di saat ngupasin duren seperti ini ya sambil aku comot makan satu persatu. Oke, kalau teman-teman nggak suka durian ini ya udah bikin kinca gula merah biasa aja, tapi karena di sini aku mau bikin yang spesial jadi aku buat kinca durian. Duriannya udah kita sisihin dulu ya. Ini untuk beras ketannya udah aku rendam selama 3 jam. Nah, kalau udah direndam seperti ini tinggal ditiriskan aja, lanjut bakal aku kukus. Jadi, aku bakal pakai sistem siram santan ya, teman-teman. Kita kukus di sini pakai saringan aja, air yang tadi bekas rendaman itu aku mau langsung masukin aja karena kan dia turun ke bawah ya, teman-teman. Oke, kalau udah ketannya nggak usah diratain, biarin kumpulin jadi satu aja dan lanjut kita kukus kurang lebih selama 20 menit. Nah, sambil kita ngukus beras ketannya, aku mau nyiapin juga untuk kuah santannya. Nah, kuah santan ini bisa disebut kuah kinca. Jadi kita bakal bikin kuah kinca durian. Di sini untuk santannya aku pilih yang praktis aja menggunakan santan instan kara kemasan 65 ml. Dan aku kasih tambah air sebanyak 1 liter ya teman-teman. Masukin juga untuk 150 gram gula merah atau gula aren, 100 gram gula pasir. Masukin juga sejumput garam dan biar makin wangi aku kasih tambah 1 lembar daun pandan. Nah, ini kita masak harus menggunakan api sedang cenderung kecil dan wajib diaduk terus. Di sini aku inisiatif ya mau kasih vanili bubuk teman-teman biar aromanya tuh makin keluar ya. Jadi lebih enak juga menurut aku teman-teman pakai vanili ini. Selanjutnya kita masukin untuk duriannya. Nah, tips dari aku, duriannya itu masukin juga sama biji-bijinya. Kenapa? Karena aromanya itu punya ciri khas tersendiri, kalau kita masukin sama bijinya dia makin mantep banget teman-teman. Nah, ini nanti tuh bakalan apa ya, misah sendiri antara daging duren sama bijinya tuh misah sendiri teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Ini tuh wanginya nggak tahu sampai berapa ratus meter. Karena emang kalau duren dimasak kayak gini tuh wanginya malah lebih keluar dan lebih strong ya teman-teman. Oke, ini aku mau icip rasa dulu. Ini icip rasa atau beneran makan karena sampai 4 kali ngicip saking enaknya teman-teman kuah kinca durian ini. Ini udah matang, lanjut sekarang bakal kita sisihkan terlebih dahulu. Aku mau bikin kuah siram untuk beras ketannya. Aku pakai 1 bungkus santan instan kara kemasan 65 ml dicampur 350 mililiter air dan juga garam. Dikasih daun pandan juga ya teman-teman biar nanti aromanya lebih wangi. Oke, ini tinggal kita masak aja di api kompor dan jangan sampai pecah santan. Jadi kalau lagi bikin kuah siram untuk ketannya itu teman-teman jangan ditinggal-tinggal, apalagi ini kan juga sebentar banget ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini udah mendidih tapi nggak pecah santan, beras ketannya juga udah selesai 20 menit kita kukus udah matang, kita keluarin aja, kita masukin ke dalam baskom. Nah, ini enaknya tuh kalau pakai saringan apa ya namanya? Saringan puring ya teman-teman, itu enak jadi nggak ada ketan yang kebuang dan juga masaknya satset. Jadi kan tinggal angkat gitu.
Nah, ini ketannya udah setengah matang teman-teman, tapi belum matang. Lanjut, sekarang kita masukin santan yang tadi kita udah rebus. Kita aduk rata aja. Tips dari aku biar mendapatkan nasi beras ketan yang pulen, yang enak tapi nggak lembek, usahakan pakai air santannya jangan kebanyakan. Cukup dia itu tercampur ya antara air dan juga beras ketannya ini, nggak usah sampai terendam gitu ya teman-teman. Nanti kita bisa menghasilkan nasi ketan yang enak banget. Oke, kalau udah seperti ini ditutup dan kita biarin kurang lebih 7 sampai 8 menit sebelum kita kukus kembali. Setelah 8 menit ini mau aku ambil sebagian karena aku mau bikin 2 warna ya. Aku bakal bikin ketan putih dan juga ketan pandan. Di sini aku menggunakan pasta pandan. Kurang lebih seperti ini ya, secukupnya aja teman-teman. Jangan terlalu ijo-ijo banget, nanti warnanya kurang cantik ya kalau terlalu hijau. Jadi pakai secukupnya aja. Kalau ada warna kuning bisa dikasih tambah warna kuning sedikit ya teman-teman. Jadi hijaunya nanti bakalan cantik. Oke, kalau udah seperti ini lanjut bakal aku kukus kembali. Jadi ini tuh tadi adalah proses aron sebentar ya teman-teman. Sekarang kita proses kukus untuk matenginya. Nah, supaya aromanya lebih sedap, kebetulan aku punya stok daun pisang. Jadi mau aku alasin pakai daun pisang seperti ini saat ngukusnya. Oke, ini beras putihnya atau ketan putihnya kita kukus dan untuk yang hijaunya mau aku kasih sekat daun juga karena khawatirnya nanti ikut terkontaminasi. Jadi ikut nyampur warnanya ya teman-teman. Biar aman dikasih pembatas daun pisang seperti ini aja. Selanjutnya ini bakal kita kukus juga kurang lebih sama waktunya selama 20 menit. Nah, ini dia ketan kita udah mateng, pas dibuka tutup kukusannya tuh wangi banget, gurih banget, asinnya juga pas, pokoknya enak teman-teman. Nah, ini aku mau cetak, mau kasih ke suami aku ya, karena selama ini suami aku nggak suka duren ya teman-teman. Tapi kalau udah diolah jadi makanan, jadi minuman, suami aku kadang mau gitu ya. Dan ini untuk pertama kalinya aku kasih coba suami aku untuk makan ini. Dan alhamdulillah dia suka habis teman-teman. Jadi katanya durennya tuh nggak begitu nyengat banget, nggak begitu kerasa kalau kayak makan langsung kata dia. Karena kan udah dikasih tambah santan, gula, dan yang lainnya. Setelah dikeluarin dari mangkok cetakan, ini aku mau kasih parutan keju. Jadi seperti ini, kita hias menggunakan potongan daun pandan. Dan untuk kinca duriannya ini aku taruh di mangkok kecil seperti ini aja. Siapa tahu teman-teman mau buka usaha seperti ini juga, cara platingnya bisa dengan cara seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau dijual online gitu ya, bisa banget menggunakan paper lunchbox seperti ini. Sama cetakannya kayak tadi juga dan dikasih parutan keju. Dan untuk kincanya teman-teman bisa dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Nah, karena ini nggak mungkin kita habisin sendiri, jadi mau aku bagi ke tetangga aja. Dan gak kerasa nih videonya udah mau selesai aja. Semoga resep kali ini bermanfaat dan teman-teman suka. Terima kasih banyak dan aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.